Halo semuanya, selamat datang kembali di Bull Trader FX YouTube channel. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang buku Trading in the Zone by Mark Douglas. Buku ini sangat suka sekali saya. Kenapa? Di sini akan merubah psikologi Anda. Jadi kalau yang di Indo biasanya, oke, saya ingin cepat kaya di forex. Buku ini itu kayak berbalik. Jadi bilangnya no, you're not gonna get, you need to be consistent. Jadi lebih ke psikologi trading, makanya saya suka. Jadi kita akan bahas lebih dalam, kita akan jelaskan apa maksudnya supaya kalian mendapatkan ilmu dari buku ini. Jadi kalian tidak perlu 1 jam 2 jam membuku, tapi kita summary atau kita rangkum semuanya dalam video yang sangat mudah dicerna. Jadi let's get started. Oke, Trading in the Zone dari Mark Douglas. Yang pertama, oke, ini hanya key levelnya saja, hanya key apa ya, kayak yang penting-penting aja kita ambil. Jadi yang pertama dia bilang adalah perbedaan memprediksi dan mengeksekusi. Jadi kan ada tuh di mana-mana ada namanya trader, itu yang mengeksekusi, atau technical analis. Oke, jadi ada yang technical analis ya hanya memprediksi saja, ada yang mengeksekusi. Nah, yang lebih susah yang mana tuh? Ya pasti yang lebih susah adalah yang mengeksekusi. Memprediksi kita tahu, oke, oh ini bakalan membuat higher high. Oh, enak. Jadi orang kalau udah di sini, oke, silakan. Kalian bisa buy targetnya segini, tapi untuk mengeksekusinya it's not that easy. Kenapa? Dengan eksekusi itu kita harus menentukan lotnya, kita harus menentukan psikologinya. Bagaimana kalau saya lot segini nanti bagaimana? Kemudian kalau saya memakai lot seperti ini, losing sedikit aja kalian sudah hancur psikologinya. Nah, itu yang membedakan memprediksi dan mengeksekusi. Oke. Memprediksi apa yang bisa dilakukan pasar itu mudah, mengeksekusi perdagangan itu lebih kompleks. Ini kata-kata yang bagus, yaitu kompleks. Jadi mengeksekusi itu lebih kompleks. Kita tidak hanya memprediksi market, tapi kita juga memprediksi ketika dia break area stop loss dia akan kemana, kemudian TP itu harus area kemana, lot yang kita gunain harus bagaimana, risk and ratio-nya bagaimana, dan lain-lain. Itu lebih kompleks. Oke, dibutuhkan kepercayaan diri, of course. Semua trading itu dibutuhkan kepercayaan diri. Kalau kalian mengeksekusi market, kalian harus percaya kepada analisa Anda. Jadi tidak gimana ya, ini bagus apa enggak ya. Nah, seperti itu kalian nggak boleh tuh. Kalau seperti itu, ya jangan trading dong. Kalian harus percaya pada apa yang kalian harus yang kalian lakuin. Kalau harus percaya tuh, kerendahan hati itu harus ada juga, disiplin dan melakukan perdagangan yang benar. Kerendahan hati, disiplin di sini adalah kunci. Kenapa? Dengan disiplin, contoh kalian menggunakan resiko setiap kali itu 1%, katakanlah setiap kali trading itu 1%. Oke, setiap kali trading. Nah, itu harus disiplin tuh, 1%. Itu namanya perdagangan yang benar. Oke. Trading adalah tentang berpikir seperti pemain catur, mengantisipasi semua kemungkinan dan probabilitas. This is a big one. Jadi Mark Douglas bilang trading itu sama seperti catur. Oke, kita itu mengantisipasi kalau nanti ini kesini ini bagaimana, kalau kesini itu bagaimana, probabilitasnya saya gagal itu berapa, keuntungan itu berapa. Itu yang semua kemungkinan miss dari banyakan orang. Jadi kita harus menentukan tuh, oke, kemungkinan kalau saya buy, kemungkinan sell-nya atau kemungkinan gagalnya itu bagaimana. Kemudian probabilitas keuntungan untuk buy-nya itu berapa. Nah, itu di situ kalian harus berpikir tuh di situ.
Oke, itu namanya trading. Kalau kalian tidak ada di situ, berarti kalian tidak trading. Berarti kalian apa? Kalian gambling. Oke, saya ulangi lagi. Kalau di kata-kata ini kalian tidak mengena, contoh kalian tidak mengantisipasi semua kemungkinan dan probabilitas, berarti kalian bukan trading, kalian gambling. Oke, kemudian great trader manage fear. Jadi trader yang baik, trader yang bagus itu mengelola ketakutan. It is really good one. Jadi saya suka quote ini. Kenapa? Trader hebat melakukan perdagangan tanpa ragu-ragu. Jadi mereka nggak ragu-ragu tuh. Up, down, up, down, up, down. Oke, saya buy. Dan mengakui ketika perdagangan tidak berhasil. Ketika kalian sudah buy dan ternyata dia gagal, it's okay. It's okay. Berarti saya salah. Memang market itu yang benar. Ternyata dia break, ternyata dia retest dan melanjutkan penurunannya. Kenapa? Dari trend bullish berubah menjadi bearish. Oh, ternyata saya salah. It's okay. Saya gagal 1%. Ketika saya sell di sini saya untung 2%. Again, market tentang probability. Oke. Ketakutan bisa menguasai rasionalitas. This is a big one as well. Ketika kalian takut untuk masuk ke trading atau kalian mentalnya udah hancur, bagaimanapun caranya kalian masuk ke market atau bagaimanapun bagus-bagus apapun setup yang kalian punya, kalian bakalan tidak rasional. Loss-nya nggak rasional, stop loss TP-nya nggak bakalan rasional. Jadi clear your mind sebelum kalian masuk ke market. Oke. Perlu benar-benar menerima risiko untuk berdagang tanpa rasa takut dan tidak aman. Trading is risky, my name. Trading itu sangatlah beresiko. Jadi makanya kalau ada orang yang tanya kepada saya di Instagram, Facebook, YouTube itu banyak sekali, saya harus mulai dari mana sih mas? Saya pasti jawab, coba cek terlebih dahulu apa itu forex. Itu cocok apa tidak, resikonya bagaimana, Bapak cocok apa tidak. Kalau cocok dilanjutin saja, cek video-video saya selanjutnya. Itu selalu seperti itu. Saya tidak pernah bilang, oh Bapak hanya cukup 5 juta saja menjadi 100 juta nanti Pak dalam berapa bulan. Saya tidak pernah seperti itu. Oke, karena again, forex is bukan untuk semuanya, semua orang, karena banyak orang yang tidak bisa manage resiko. Kalau kalian bisa manage resiko, forex is for you. Oke. Fear cause error. Itu yang saya bilang tadi. Kalau kalian takut, kalau kalian ragu, gelisah, itu menghancurkan. Kayak banyak yang error ketika kalian buy, salah, mencetnya sell. Ketika mau taruh 0,1, ternyata 1 lot. Ketika mau masukin 0,01, ternyata 10 lot, hancur kalian. 10 lot. Oke, jadi di situ bakalan hancur. Jadi makanya kalau mau masuk ke market, clear your mind. Hilangin semua pemikiran-pemikiran yang nggak masuk akal, not rasional, itu dihilangkan. Unfollow orang-orang yang nggak jelas, hanya ngasih ini loh saya untung segini, saya untung segini, saya untung segini, saya withdraw segini. Itu tidak akan membuat kalian lebih bagus tradingnya. Oke, again, saya ulangi lagi, itu tidak akan memperbagus trading Anda karena tidak ada untungnya buat Anda kan. Kalau ada yang untungnya buat Anda, contoh ada Instagram yang ada edukasinya, kalian follow, it's okay, karena itu membuat kalian lebih bagus. Oke, kalau hanya sharing profit aja yang nggak ada untungnya buat kalian, kalian malah pengen naikkan lotnya, ya kan? Oke, masuk ke perdagangan terlalu cepat atau terlambat, ini biasanya errornya. Jadi
ketika kita bilang error, contoh errornya itu segini banyak. Oke. Biasanya ada setup. Ketika waktu market segini aja, oh saya enter aja duluan. Nah, ini terlalu cepat. Ketika sudah valid high, ini kalian enter. Ini terlalu lambat. Jadi please fokus, cari enter yang bagus di area sini. Kita udah jelasin bagaimana cara enter di situ. Oke, ubah kerugian kecil menjadi kerugian besar. Ubah kerugian, ini salah kelihatannya ini. Ubah kerugian besar menjadi kerugian kecil. Ini sorry, ini kebalik. Kebalik. Jadi kerugian besar itu diperkecil. Oke, makanya namanya risk management, manajemen resiko. Jangan resikonya diperbesar. Oke, kalau resiko besar, untung harus lebih besar lagi. Makanya kita bilang risk and ratio at least 1:2. Resikonya segini, TP-nya harus segini. Kalau resikonya segini, TP-nya segini, ya don't know. Oke, lanjut. Kita kalau keluar terlalu dini untuk menjadi pemenang. Nah, ini banyak sekali yang tanya ke saya juga. Mas, saya terlalu nggak bisa tahan. Saya nggak bisa biarin market. Look, forex is bukan apa ya dibilangnya, bukan balapan. Jadi tidak ada yang benar. Kalau kalian enter TP, kalian cut dulu, stop loss kalian itu, nggak ada yang nyalahin kalian, nggak ada yang kamu salah, kamu nggak boleh seperti ini, nggak ada. Forex is up to you. Kamu yang mana bagusnya, bagus menurut Anda, ya itu, tapi harus konsisten. Oke? Untuk keluar terlalu dini untuk menjadi pemenang, it's okay too. Oke, jadi nggak ada yang salah. Jangan terlalu di force, itu nggak bagus, itu menghancurkan psikologi Anda. Jadi it's okay kok, saya dengan segini aja udah cukup. Oke. Nah, it's okay, jangan terlalu terbebani. Forex ini to be fun. Oke, saya dulu susah, tapi sekarang ketika forex itu fun buat saya, itu menjadi lebih baik. Ubah pemendang menjadi pecundang. Oh, ini cost errornya ya, bener, makanya tadi pemenang menjadi pecundang ketika kalian TP, yeay, rame, ketika habis itu masuk ke kena stop loss, terus kalian sedih tuh. Hilangkan semua itu. Oke, tergantung market, dia mau ngasih berapapun, is tergantung market. Berhenti melihatnya berubah menjadi kenangan. Let's skip doing. Take responsibility for everything that happened. This is a big one that I love. Jadi saya suka sekali dengan ini. Responsibility for everything that happened. You are the one. Jadi Anda yang mencet buy, Anda yang mencet sell. It's you. Kalau yang mau disalahin bukan keluarga Anda, bukan istri Anda, it's you. Jadi it's Anda, Pak. Jadi Anda, Bu. Jadi jangan nyalain yang lain, ya Anda yang salah. Oke, jadi harus, oh ya, saya yang salah. Lain kali saya harus lebih teliti. Nah, it's the best. You know that the market will do whatever it want. Market itu terserah dia mau ngapain. Oke, kita hanya memprediksi market sesuai apa yang kita tahu. Ketika trend bullish berarti kita cari buy, ketika bearish berarti kita cari sell. Apa yang kita tahu, tetapi tergantung market dia mau bagaimana. Probability dari sini itu besar di sini, bukan kayak 90%, 80%, bukan. Jadi besar di sini itu adalah berapa? 70%, 75, 60, itu sudah lumayan besar. Yang jelas kalian harus tahu probability keuntungan kalian itu berapa.
70% is already make money, 60% pun kalian sudah make money. Kita selalu bilang Anda itu tidak perlu untung 100% untuk make money di market. Anda cukup untung 40% saja sudah untung di market. Kok bisa Pak? Ya, risk and ratio-nya 1:2, yaitu stop loss-nya 1, TP-nya 2. Katakanlah stop loss-nya 20, TP-nya 40, selalu seperti itu. Jadi 1:2. Oke. Dengan kalian untung 40% aja dari semuanya, kalian masih make money. Jadi don't worry about the market. Your only two job are trade selection and trade management. Jadi bagaimana melihat trade, bagaimana ini trade-nya bagus saya enter, kemudian manajemen, oke, risikonya berapa, money manajemennya berapa, risk and ratio-nya berapa. Oke, let's forget the result and focus on the process. I love this one as well. Jadi banyakkan orang melihat orang ini untung 100 juta, orang ini 200 juta. Kayak saya, Mas Rizky udah enak sekarang, udah untungnya 10 jutaan per bulan, 200 jutaan per bulan. Look, focus on the process. Saya sampai jadi sekarang is not easy. Oke, is not easy. Jadi stop ini. Is not easy. Jadi prosesnya itu panjang sekali. Makanya kalau saya bilang again, jangan terlalu hoping terlalu tinggi di forex. Pelan-pelan aja. Saham 17% per tahun, kemudian deposito 5,5% per tahun. Forex berapa berarti ya? 10% per bulan aja loh, sudah bagus. Atau 3% atau berapa? 5% per bulan, gimana? It's good. Still make money. That's money. Oke. And yang kedua, chasing holy grail. Tidak ada holy grail. Kalau yang nggak tahu holy grail itu apa sih? Kayak yang trading yang tidak pernah gagal. Jadi selalu untung. It's nothing like that. Oke. Jadi pastiin kalian itu berpikir, oke, saya ada kok nanti keuntungan, tapi juga ada kegagalan, atau juga nanti pastinya ada losing streak. Nah seperti itu kalian harus berpikir juga jernih seperti itu. Lanjut, 7 prinsip untuk konsisten. Nah ini biasanya ini sudah saya bahas dulu, tapi kita bahas lagi. Saya secara objektif mengikuti trading style saya. Saya tahu trading style saya itu bagaimana. Oke, itu yang pertama. Kamu punya trading style, trading plan, trading yang punya step by step. Ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Saya enter. Saya menentukan resiko dari setiap perdagangan. Setiap resiko kalian berapa? Risk management, money management. Saya sepenuhnya menerima risiko atau saya bersedia melepaskan trade. Nah, ketika ada trade, kalau emang trade-nya sudah gagal, ya sudah dilepas. Dan ya sudah, terima risikonya. It's only 1%. Terima risikonya. Again, kalian harus berpikir dari 1% ini kalian akan mendapatkan 2% dari situ kalau untung. Oke. Saya sepenuhnya menerima risiko berdasarkan trade. Saya bertindak tanpa ragu-ragu. Kalau Anda ragu-ragu, don't trade. Saya mengambil TP tergantung market menyediakan uang saya. TP stop loss tergantung market. Kalau kalian bilang TP minimal berapa Pak? Saya harus fix berapa? Tidak bisa. Tergantung oleh market. Market mengasih kalian berapa? Oke, katakanlah ada selling, ada enter di sini, stop lossnya di mana? Ya nggak bisa kalian stop loss di sini. Stop loss harus di atas sini, TP-nya ya mengikuti tadi di area di sini. Jadi tergantung market. Saya terus memantau kerentangan saya untuk membuat kesalahan. Yes, kalian harus memantau kesalahan-kesalahan Anda, ditulis, makanya namanya ada trading journal.
Saya memahami pentingnya prinsip khusus yang konsisten ini karena karena itu tidak pernah melanggarnya. Prinsip kesuksesan adalah konsistensi. Konsisten dengan risk and ratio-nya, konsisten dengan risk manajemennya, konsisten dengan trading style Anda. Oke, dari semua panjang lebar tadi sudah kita jelaskan, kita endingnya akhirnya adalah kesimpulan. Trading are process of possibility and probability. Jadi Anda harus berpikir trading ini adalah probabilitas. Kadang-kadang saya untung, kadang-kadang saya rugi. Ada possibility yang bagus juga ketika market sudah masuk di area sudah area zone, udah head and shoulder, saya mau sell. Ada possibility juga, tapi ada possibility juga dia gagal untuk melakukan patternnya. Jadi kalian harus berpikir seperti itu. Kalian tidak bisa menaruh lot segede gajah. Ketika kalian enter, kalian akan menghanguskan uang kalian tanpa memperhitungkan possibility yang lain. Jadi kalau kalian mau enter, kalian tunggu dulu, kalian kalkulasi, oh kalau saya gagal saya bakalan untung segini, saya bakalan gagal segini. Itu lebih nyaman nanti tradingnya. Fokus on skill development and trading plan execution. Jadi skillnya diperbagus, kemudian trading plan executionnya juga dibagus. Trading plannya itu maksud saya harus ada step by step. Di Pool Trader kita udah kasihkan tuh step by stepnya itu bagaimana, itu dipelajari lagi. Kalau masih sulit diulangi lagi videonya. Kalau masih sulit ada saya, ada Pak Jeffrey, silahkan ngobrol aja di situ, di mana namanya, ada di Slack. Setiap Jumat kita ada webinar, Minggu ada webinar, silahkan ditanyakan semuanya di situ. Find trading style that fit your personality and risk tolerance. Jadi trading style di sini is up to you. Kita kasihkan namanya mobilnya. Saya gambarin mobil. Boom. Jelek banget. Saya gambarin mobilnya. Kita kasihin mobilnya. Mobilnya katakanlah BMW atau Mercedes-Benz yang bagus sekali ya. Tapi yang ngendarain itu siapa? Ya Anda. Jadi entah ini mobil Anda tabrakin, entah Anda ambil jalan yang lurus, entah itu kalian belok-belok, it's up to you. Kita udah kasih semuanya, dan ini sekarang tergantung Anda. Oke? Jadi itu semua rangkuman dari buku Trading in the Zone. It's really good book. Kalau kalian masih belum lengkap masalah, oh saya ingin baca buku, silakan dibaca. Tapi itu summary atau itu rangkuman dari semuanya. Oke. Oh, finish. Alright. Kalau masih baru di sini, biasa silakan follow Instagram saya aditama.rizky. Saya taruh di sini. Kemudian Facebook juga, YouTube juga, LinkedIn, TikTok juga, subscribe juga di channel ini, jangan lupa. Kemudian I will see you in the next video. Halo semuanya, terima kasih udah menonton video ini sampai akhir. Kalau masih baru, again consider subscribing, dan juga jangan lupa klik like button karena kita akan upload setiap minggunya. Dan juga kalau kalian masih baru, silahkan cek Instagram saya, banyak edukasi menarik di sana. Kalau ingin lihat video yang lain, silahkan ke sini atau yang di bawah. Kalau subscribe ada di bawah sana, and see you next week.